Welcome back, Mamang. Kembali lagi bersama Mamang Back and Code. Di sini gua mau tutorial sekilas tentang struktur folder ya, yang umum, eh, yang umum di Spring Boot gitu. Tapi secara basic ya. Jadi gimana cara best practice? Kalau disebut best practice enggak ya, karena setiap programmer dia punya cara sendiri-sendiri, tapi kebanyakan ya kebiasaan struktur folder eh, developer Spring itu punya ciri khas gitu. Ini project sebelumnya ya, yang di create project via start.spring.io. Nah, saya ingin sih, saya mau buat project baru lagi, tapi nggak lewat start yang web itu, start.spring.io itu. Saya mau buat langsung di eh, entah dia ini. Nah, dia bisa, tapi syaratnya teman-teman harus bayar ya. Jadi si internet ID nya harus bayar gitu. Nah, nanti si project ini bakalan lanjut terus ya, eh, dan lanjut terus eh, untuk penambahan fitur gitu. Oke, coba buat project baru ya. Ini project baru. Nah, kalau fitur berbayar di IDE itu dia bisa nge-create Spring Boot ya. Ini nanti sama aja seperti yang di web star.spring.io itu sebenarnya. Nah, saya biasanya sih lewat sini aja, kita lewat uh, web yang tadi gitu. Nah, sini bisa kita, ini kan nanti bakal jadi project berkelanjutan ya. Mau rencana sih mau dipakai juga nanti di case RESTful gitu. Nah, untuk sekarang kita akan pembahasannya buat struktur folder based on Spring Boot itu gimana gitu, kebanyakannya gimana gitu strukturnya yang dipakai para developer Spring. Oke, sini gue mau buat namanya kayak lah Spring, mana aja ya, Spring Boot aja kali, lumayan lah. Oke, udah sama lagi apa ya, mini project kali ya, mini project. Oke, mini project nih, mini project Spring Boot. Oke, ini udah locationnya udah sesuai deh, di sesuai di laptop saya. Language-nya Java. Oh ya, nanti rencana sih saya juga mau sambungin ke GitHub saya gitu ya, teman-teman kalau ada yang butuh bisa nge-clone gitu. Language-nya Java, tapi untuk sementara ini saya nggak akan langsung buatnya, nanti aja. Language-nya Java, tipenya Maven. Nah, grupnya nih apa nih, grup, biarin aja ya, biarin aja kok ada ininya, grupnya.com, atau pakai mini project Spring Boot. Package name ini jadi package name-nya, versi Java-nya, versi JDK-nya 17, versi Java-nya 17, package-nya Java. Oke, kalau udah kita next. Nah, ini dependensi. Cara di sini saya cuma mau nambahkan lombok aja ya. Untuk yang Spring Web itu nanti saya mau kasih cara nambahin dependensi manual gitu, nggak langsung di sini. Oke, kita next. Oh iya, ini
ke sisi berikutnya 13.0 juga. Kita next. Oke, this window sama kan, ini ya sama seperti yang di Spring IO, Stars Node Spring IO yang di video sebelumnya, itu sama. Oke, kita lanjut ke struktur folder. Ini ke tema kita di video ini nih. Ya, biasanya si developer Spring ya, itu dia tetap meskipun backend dia tetap hampir mengimplement konsep MVC ya, jadi view controller gitu. Paling CPU nya dihilangin, jadi model sama MVC, model view controller, model controller. Nah tuh nih kan sini sebetulnya kayak gini, controller kayak gitu, controller untuk mengatur root API nya ya. Nih controller, model biasanya tuh kalau ada jemput model, ada jemput DTO. Nah itu mah gimana enaknya, tapi ya sama aja sih kalau, jadi jangan biarkan perbedaan itu indah lah ya. Ada yang model, saya bilang model ada yang bilang DTO ada, tapi ya sama sih fungsinya. Oke, model ini bisa, itu nanti tempat buat kayak semacam DTO atau transfer objek gitu, pokoknya buat keperluan request lah, entah itu request ke API, ke database, ke pokoknya yang terkait dengan messaging. Oke, kontrol udah, model udah. Nah ini yang paling penting sih biasanya, ini service ini yang bakalan jadi core-nya biasanya. Nah bisa saja teman-teman semuanya simpan di controller, tapi itu nggak bagus, nanti akan memberatkan, ya akan jelek si performanya kalau ditumpuk di satu kelas gitu. Biasanya nanti oh iya, Spring itu kan dia powerful sama dependency injection ya. Nah itu kenapa Spring sangat Spring ini populer, yaitu dia dependency injectionnya sangat powerful gitu, ditambah dengan dukungan beans. Wah itu beans ngeri banget tuh, powerful juga beans ya. Oke, biasanya ada satu folder lagi, package lagi tuh namanya util. Nah ini sih untuk kayak support ketika kita ngedevelop ya, kayak buat apa ya, bikin login di sini, biar nggak terus ngebuat login gitu, kayak buat ngetransform atau ngerubah tipe data bisa disimpan di sini, bikin sebuah function nanti dipanggil di, entah itu di service atau di controller gitu ya. Sebenarnya kalau ngomongin basicnya ini sudah cukup ya kalau untuk punya project segini ya. Controller, model, service, util, controller untuk lalu lintas root API, model untuk request response, jadi kita bikin atribut gitu, si messaging requestnya gimana, messaging responnya gimana,
Web service ini core-nya yang nanti yang logiknya semuanya nanti di service. Util ya tadi, ini tuh kayak function bantuan biar biasanya util itu dipakai di beberapa kelas gitu, biar tidak tulisan dibuat, ya udah dibuat satu aja nanti util itu. Kalau menurut saya nih, kalau untuk mini project segini cukup, tapi real project ya ini bisa nambah ya, entah itu bisa package config, karena config nanti beda banyak gitu. Oh iya, kalau udah pakai JPA repository nanti ada repository di sini gitu. Terus exception kan beda-beda tuh. Nah, bisa jadi dibikin package exception atau message message konstan, kayak eh, wording yang statik gitu. Daripada kita hardcore ya, mending kita bikin satu package yang itu emang konstan, nanti dipanggil gitu. Kalau util util tuh ya itu yang tadi ya, apalagi ya, cukup sih kayak begini ya, cukup. Nah ini nanti si project ini bakalan jadi eh, base project saya buat ke fitur-fitur selanjutnya gitu. Itu nanti kalau ada case nya RESTful API ya. Oh kebetulan tadi kan kita eh, nggak pasang starter web ya, jadi belum bisa kita bikin API. Nah, di next video kayaknya. Oke teman-teman, terima kasih.